awal di semua make up itu sama, yaitu model wajib dibersihkan, gitu ya. Dibersihkan. Nanti di hari ketiga yang harus ada di tempat make up. Ya, selanjutnya di setting ya, Mbak. Setting dan shimmering spray, dan ini juga jadi sambil membersihkan wajah kita bisa sambil koreksi apa namanya? Diagnosa wajah ya. Jadi ada jerawat atau kayak ini, misalnya ini bekas luka. Nah, nanti kan bagian mana yang harus ditutupi. Terus salah satu di ujian itu, Mbak, tidak ada penilaian terhadap brand make up apapun, ya. Jadi teman-teman bebas menggunakan brand, mau lokal, mau import, mau apa gitu, nggak ada. Jadi pernah jadi salah satu pertanyaan teman-teman, Mbak, saya tuh nggak punya make up import, nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi santai aja. Karena yang dikedepanin itu adalah teknik teman-teman sama hasilnya, bukan produknya gitu. Saya pakai primer dulu. Iya, primer. Jadi kulit si model itu kita persiapkan dulu agar tidak shock ya, Mbak ya. Jadi dibikin tenang dulu sih. Karena kan ada kulit-kulit yang kalau bersentuhan langsung dengan foundation nanti terjadi reaksi. Nah, itu juga kadang-kadang ditanyakan di dalam interview ujian make up artist. Jadi bagaimana sih pertanggungjawaban kita sebagai make up artist terhadap klien kita yang kita pegang ini. Jadi kalau ada kenapa-kenapa, pertanggungjawabannya bagaimana? Ya udah disinggung sama Mbak Riris bahwa nanti itu ada ujian tulis, ada ujian praktek sama interview. Jadi biasanya kalau di interview itu lebih ke ada kasus kayak gini nih, semuanya kulitnya berminyak di daerah A, ini terus penanganannya kayak gimana, atau ini matanya sipit, terus eyeshadownya harus kayak gimana. Biasanya lebih ke kayak gitu. Di situ nanti teman-teman explore aja, nggak apa-apa, pasti udah biasa ya kalau udah pernah menghadapi klien, udah tahu lah jawabannya. Silahkan berargumen. Ya, karena nanti di yang tertulis ada gitu, misalnya harus jeli juga bentuk mata atau bentuk bibir dari klien itu seperti apa. Nah, itu nanti ada di deskripsi di ujian, di uji kompetensi. Lalu koreksi yang dilakukan itu seperti apa, itu harus dituliskan. Kalau saya Nanti juga boleh teman-teman mixing foundation ya. Jadi kan kalau kita ada yang udah terbiasa atau nggak bisa, kalau nggak harus menggunakan kontur dalam gitu loh. Kan itu kalau kontur dalam memakan waktu banget ya, Kak ya. Harus benar-benar telaten. Itu nanti bisa jam itu ya, selesai. Betul, selesai. Itu harus selesai gitu. Tadi saya sudah sedikit sharingkan ke teman-teman bahwa untuk ujian MUA itu ada namanya untuk make up psikiatri dan geriatri. Jadi psikiatri itu adalah model dengan beberapa kekurangan di mukanya seperti bopeng, cacar, terus ada tahu lolot yang besar dan sebagainya. Itu harus ada kriteria. Atau yang kedua, yang geriatri itu adalah usia yang lebih dari 35 tahun. Gitu aja. Biasanya sih lebih kecenderung yang kedua sih, ya. Karena kalau cenderung yang ngambil yang geriatri itu lebih aman. Kan sekarang kan ibu-ibu udah pada perawatan ya. Udah usia 40 aja udah kayak umur 25 gitu banyak. Jadi lebih aman di yang ngambil yang usia, Kak, daripada yang cacat ya. Maksudnya cacat tuh cacat seperti bopeng, itu lebih, menurut saya malah lebih susah menanganinya daripada kita menangani make up untuk orang-orang yang udah di atas 35 gitu ya. Atau ya gabungan keduanya. Iya, boleh. Itu lebih jos lagi.
lebih menantang lagi, dan itu pasti penilaiannya akan lebih dari pihak asesor kalau teman-teman berani mengambil resiko itu gitu ya. Tapi kalau boleh saya saran, karena kita memang ujian itu tujuannya untuk mencari kelulusan ya, bukan mencari tantangan, cari yang termudah aja gitu. Gitu. Nanti juga ke LPK Paras tuh juga dikirim foto before after teman-teman. Jadi tahu oh before-nya tuh kayak gini, benar-benar ada cacat di sebelah mana, afternya seperti itu yang dikirimkan ke Surabaya. Jadi salah satu bentuk penilaian juga gitu kan. Dan kadang kalau di interview itu suka ada yang usil asesornya, nanya modelnya mana KTP-nya bener nggak usianya 35. Kadang-kadang pernah ada kejadian seperti itu. Jadi jangan menurut saya nggak usah diapusi gitu loh. Kadang-kadang kan karena pengen make upin yang bagus, nyari model yang umur 30 kayak gitu. Itu kalau saya hindari aja deh, lebih kita cari aman aja mbak gitu. Banyak kan sekarang umur yang 35 up itu muka-mukanya bagus gitu, masih muda itu banyak. Oke, sekarang mbak ya. Hanya satu dan mampunya di mana? Kalau saya memang teman-teman, wah saya lebih mantap di wayang gitu, wah pokoknya aku wayang ini 15 menit tadi gitu loh, apik gitu. Itu boleh ngambil itu. Atau saya tuh kayaknya lebih mantep di rias pengantin aja deh yang aman, saya hari-harinya rias manten. Itu yang menurut saya diambil. Nanti hari ketiga tanggal 4 kita mau ngelis teman-teman mau maju apa, kita dampingi itu. Saya mau cek bajunya seperti apa, wangun apa enggak, kan kita levelnya Sleman City Hall ya, dan kita ada parade model juga di situ. Jadi saya nggak mau meloloskan teman-teman yang menurut saya bajunya asal gitu ya. Jadi benar-benar harus yang nunjukin kualitas teman-teman. Kalau memang saya kesulitan di baju, kita bantu carikan gitu yang benar-benar menurut kami dari tim penyelenggara itu pantas ya teman-teman, pantas, baru kita approve untuk digunakan. Sampai sedetil itu nanti kita pendampingannya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, nanti kalau mungkin kita agak sedikit bawel gitu ya, itu benar-benar demi teman-teman semua, karena saya sudah menyelenggarakan uji kumua ini yang ketiga. Jadi 2 kali kemarin menjalankan itu banyak pelajaran yang masuk. Saya tahu seleranya mereka Surabaya itu seperti apa, jadinya akhirnya saya tahu gitu. Kami tahu gitu. Jadi itu bukan diundi nanti untuk kalau diundi kayaknya kurang sreg ya kak. Jadi kalau diundi itu nanti kalau teman-teman memang nggak sreg di wayang gimana dong? Ya. Kalau misalnya kesulitan mencari. Iya. Jadi kalau saya lebih ke monggo teman-teman PD-nya di mana? jadi ketika latihan yang terakhir pas tanggal 4 itu sambil menentukan nanti. Ya, mungkin dari sekarang teman-teman nanti kan ini ada ini ya, ada terinfluence hari ini ya. Jadi ngelihat ini ternyata lebih mudah kok yang wayang gitu ya. Itu boleh gitu. Jadi dari hari ini teman-teman sudah mulai bisa menentukan besok mau tema apa yang diambil dan mencari model dari sekarang. Jadi mungkin harapan saya sih teman-teman nanti ini dulu lah, trial dulu ke model, paling enggak minimal 1 kali. Nanti boleh hasilnya dilaporkan ke saya sama Mbak Sinta untuk kita koreksi di awal gitu loh. Itu lebih baik seperti itu. Jadi tidak mendadak di lokasi langsung make upin model, itu biasanya agak sedikit berisiko. Jadi lebih baik dari sekarang segera mencari model yang usia 35 lebih. Kemudian nanti kalau udah menentukan tema make up apa yang mau diambil, di ini aja praktek monggo. Kalau nanti kak mau pendampingan prakteknya boleh, ayo nanti kita di sini lagi setelah tanggal 4 ya. Kalau kita mau ada teman-teman mau ada praktek sekali dengan model yang akan digunakan, boleh nanti kita konsultasi sampai detail gitu. Nanti kita tahu kendalanya di mana, alisnya seperti apa kayak gitu kita bantu detail.
sambil melihat ini udah sampai ke complexion ya Kak. Kalau untuk level tahapannya hampir sama ya Kak ya, sama dengan yang makeup pengantin. Kalau untuk makeup wayang saya cenderung menyesuaikan dengan, karena kalau wayang itu kan untuk show ya. Nah ini bedak taburnya agak sedikit yang ke pink atau Pink. pink merah-merah. Iya. Jadi dia kena lampu sorot akan lebih hidup, tidak putih balik gitu cahayanya. Iya. Gitu ya. Kalau untuk biasanya untuk tari dan wayang itu terutama apalagi kalau misalnya ada yang minat tari Bali, nah nanti bedaknya cenderung ke warna ke pink Pink, oh ya, oke. supaya lebih hidup ininya. Karena nanti ininya hubungannya sama sorot lampu gitu ya Kak ya. Jadi harus lebih over dalam menentukan tones atau makeup yang akan digunakan. Harus lebih berani ya Kak ya, kendel gitu. Karena kan makeup maksudnya ini masuknya ke makeup panggung. Iya betul. Berarti Kak Rani untuk yang model pengantin nggak harus 35 ke atas atau memang Harus 35 ke atas. Karena syaratnya harus masuk kedua kriteria tadi Kak. Jadi di ujian MUA itu harus masuk ke model itu harus kalau nggak psikiatri, geriatri gitu. Kalau yang psikiatri itu ukuran dari 30 nggak apa-apa, tapi dia punya cacat gitu. Enggak, tetap harus 35. Harus 35. Jadi dua-duanya. Jadi kriteria tuh harus dua-duanya Kak. Dua-duanya harus masuk geriatri sama psikiatri, tapi jarang mau udah gini loh logikanya, udah mensawu, udah berusia plus cacat itu kan lebih beresiko dan lebih sulit buat teman-teman. Lebih baik satu aja, udah yang berusia aja tapi mukanya mulus gitu. Kalau mukanya mulus nanti malah jadi bingung di ininya Di ujian tertulisnya, karena misalnya lalu ketidaksempurnaannya apa gitu. Terus 35 Kak. 35 Iya. kan. Kalau saya kan 25 Dia jadi misalnya masih punya cacat, dia 20 nggak boleh. enggak. Ya, apa itu? Tetap di usia dulu yang pertama. Yang pertama di usia dulu. Tapi kalau boleh saya kasih masukan Kak, untuk model itu tetap juga kita harus sedikit rewel. Maksudnya rewel tuh gini, nggak mungkin kan yang harus harus tinggi, jauh ya, harus bentuk badannya juga proporsional itu juga harus dilihat gitu loh. Jadi nggak yo waton asal ngambil model juga gitu loh, karena itu juga nanti masuk di penilaian, kan dilihatnya juga pas udah di busananya gitu loh Mbak, dari atas sampai bawah kan. Setelah selesai teman-teman make up kan dibawa tuh modelnya di depan asesor. Kan kalau suaminya bajunya bagus, apanya bagus, badannya juga modelnya bagus, itu enak dilihatnya. Orang tuh juga pertama lihat juga udah enak jadi dilihat gitu. Daripada yang mensewu mungkin berat badannya berlebih dan sebagainya gitu. Ya. Mumpung masih ada waktu dari sekarang bisa hunting-hunting, siapa tahu punya tetangga atau teman yang bisa di ini gitu, bisa diajak. Sekarang masuk tahapan apa Kak? Ini oke. Kalau untuk complexion itu hampir sama ya. Jadi tahapannya tuh sama dengan makeup yang lainnya. Nanti cuma ada perbedaan di bagian kontur-kontur gitu ya Kak, di hidung, di alis. Ada tambahan nanti apa namanya, yang semacam ornamen. Oh iya, ada ornamen-ornamen tertentu yang harus ditambahkan kalau untuk makeup ini. Yang kan ada simbol juga di Yes, ya. Mungkin bagi teman-teman yang suka tantangan, ini boleh banget loh. Kalau biasanya kan kalau misalnya makeup pengantin tuh untuk orang-orang yang mau ngambil aman ya, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, sah-sah aja. Udah tua mata sipit. Oh iya, teman-teman boleh ya, karena nanti kita melewati makan siang, jadi di sini
boleh pesen dulu, nanti kalau mau pesen makan atau apa minum gitu boleh pesen dulu ke belakang untuk disajikan jam berapa gitu agar nanti nggak kelamaan nunggu, itu boleh ya, boleh monggo itu di meja kayaknya sudah disiapkan menunya. Kalau mau pesen dulu untuk makan siang nanti daripada nanti nunggu lama jadinya. Oke, sekarang langsung ke ini, kita ada kontur luar ya Kak. Kontur luar di hidung. Ini yang membedakan antara make up cantik itu ya termasuk di dalamnya adalah make up pengantin ya, dengan make up panggung. Di dalamnya adalah salah satunya ini make up wayang ini. Itu salah satunya di kontur hidung ya Kak ya. Lebih tegas atau Iya. gimana? Ya. Karena Lebih kan ya tegas. dari jauh biasanya ya, Iya, kalau ya namanya perform pasti dari jauh itu supaya lebih terlihat, karena kalau tipis-tipis itu nanti hilang gitu. Iya, oke. Kalau untuk pemerah pipi itu lebih lebih merah atau seperti biasa nggak? Boleh menyesuaikan nanti ya, menyesuaikan. Jadi kita tetap lebih tegas, tapi tidak boleh yang medok sekali, Medok, itu tidak iya. boleh. Blendingnya tetap harus Iya, main Mbak. blendingnya harus. Jadi blendingannya harus tetap main. Jadi nggak yang ngeblok ya, kadang-kadang kayak habis digampar gitu ya. Itu juga nggak ini, berarti dia tekniknya salah. Walaupun mungkin warnanya benar, tapi kalau soalnya ngeblok itu kan dia berarti ada teknik yang dia tidak tepat dalam pengaplikasian blush on-nya gitu ya. Blendingnya kurang atau Karena nanti asesor langsung ya, asesor tuh langsung melihat langsung, oh ini di sini matanya, sini riasannya putus misalnya kayak gitu, ini kurang di blend. Nah itu nanti kalau saya dulu asesornya seperti itu, jadi langsung benar-benar langsung dikoreksi di depan mata gitu. Pakai kontur dalam enggak? Pakai, silakan pakai, jadi teknik apapun boleh. silahkan, tapi yang penting hasil akhirnya adalah kalau yang ada kecacatan tadi bisa tertutup. Ya kalau jadi nanti kita akan banyak sharing Mbak di 2 hari ke depan tentang bagaimana teknik-teknik yang memang bisa dihindari. Maksudnya tuh hindari itu lebih ke kita manajemen waktu ya. Biasanya kan kalau saya punya kontur dalam itu butuh ketelatenan yang luar biasa ya Mbak ya. Dan benar-benar ngeblendnya harus rapi dan lain sebagainya, itu tuh butuh waktu. Nanti ada beberapa tahapan yang memang gak harus pakai kontur dalam, kita pakainya kontur luar aja, itu juga bisa kayak gitu. Karena toh cuma sebentar Iya, ya, untuk ujian gitu. Beda sama kalau sama buat wedding kan untuk seharian gitu ya, Iya, dari subuh sampai jam 2 jam 3. Kalau ini kan kebutuhannya cuma beberapa jam. Nanti boleh teman-teman kontur dalamnya dihindari untuk efisiensi waktu, fokus ke kontur luar aja gitu ya. Itu salah satu trik and tips ya gitu. Tidak teknik itu boleh mau pakai apa aja boleh gitu. Yang pasti satu Mbak yang tidak boleh itu pernah nggak teman-teman ada yang make up dari alis dulu? Oh iya. Ya, dari alis dulu baru ke complexion. Nah itu yang bagi saya dihindari, karena tidak semua asesor bisa mentolerir itu. Karena susunan make up itu tetap dari pelembab dan pembersih dulu, kemudian set base make up, foundation, terus bedak. Itu urutan-urutan itu yang baru ke alis, mata dan lain sebagainya. Jadi kalau udah yang terbiasa alis dulu ya, biasanya kan kalau untuk mempercepat kita kalau ngejob itu ya dari alis dulu gitu baru complexion. Itu kalau menurut saya dihindari dulu untuk amannya. Karena di istilahnya kan gini Mbak, di sini tuh kan pembelajaran ya hubungannya sama pendidikan teori. Teori itu kan ya saklek gitu loh, kayak gitu kadang-kadang saklek. Kalau kita mau explore untuk di alis dulu dan sebagainya, mungkin kita bisa lakukannya pas kita ngejob aja gitu. Ada ya yang biasanya kita dari alis dulu ya Kak ya. Karena dianggapnya yang paling susah dulu kita ngerjain gitu ya. Dua-duanya. Apa kita? Sekarang ke apa Pakai ini? eyeshadow base. Oke, pakai eyeshadow base.
Marem? Sebenarnya pakai atau tidak pakai monggo saja. Kalau pakai kan nanti cenderung lebih kuat ya, warnanya lebih keluar. Atau kecuali produk Anda sudah sangat-sangat bagus sehingga misalnya sekali oles langsung pigmented, jadi nggak perlu eyeshadow base gitu. Boleh sambil sharing kok Mbak, kalau ada yang mau ditanyain ya Kak ya, kita santai banget. Jadi kalau ada yang mau ditanyain langsung. Saya juga yakin ini riasan yang hadir di sini semua pasti sudah sangat-sangat bagus. Hanya memang lisensi MUA itu sangat penting sebagai pertanggungjawaban kita ya, pertanggungjawaban pekerjaan. Sama halnya kalau kita bisa nyupir ya Mbak, atau bisa naik motor, itu kan lebih nyaman dan aman ketika kita punya SIM-nya gitu. Gitu aja sih, simpelnya sesimpel itu. Semua orang bisa naik motor, bisa nyetir mobil gitu, tapi tidak semua orang kan punya SIM kayak gitu. Apalagi kan ke depan sudah disiapkan undang-undangnya dan lain sebagainya, karena makeup artist, perias itu akan jadi sebuah profesi yang dihargai dan diakui gitu loh, legalitasnya oleh pemerintah. Otomatis kan sama dengan kayak dokter, perawat, polisi kayak gitu-gitu loh Pak. Justru sebenarnya kita harus bangga dong gitu loh, karena profesi kita akhirnya diakui gitu loh, bukan terus jadi malah jadi kontroversi kan. Yang saya sedihkan itu kadang-kadang banyak orang yang malah melawan gitu ya, melawan tanda kutip ini apa sih gitu loh, ujian kayak gitu ya gitu kan, banyak ya yang kayak gitu. Saya juga Yang penting laku. yang penting laku dan oke, nggak masalah. Cuma kalau saya kok nggak ke situ ya, kalau memang itu bisa nambah sesuatu yang bernilai di kita ya ikutin aja. Masalah nominal itu relatif ya, maksudnya bagi saya nggak masalah lah gitu. Lalu kalau uji kompetensi kan kalau yang apalagi yang kayak perias TRP itu kalau sudah BNSP itu sudah diakui di beberapa negara loh. Tidak hanya di Indonesia saja. Jadi kalau misalnya mau keluar negeri ada pekerjaan mereka, Iya, kita ada sudah suratnya. boleh. Dan ini kita juga sama bekerja sama dengan BNSP juga. Jadi sertifikat kita sekeren itu gitu nanti besok. Anda mau bepergian, nah nanti tiba-tiba ada teman yang di luar negeri mau, aku make upin dong, nah gitu. Kita di suratnya punya. Oke, ini masuk ke eyeshadow ya Kak ya. Jadi kita masih di seputaran eyeshadow transisi dulu. Dan salah satu ciri khas dari makeup panggung itu pasti bold makeup gitu ya Mbak ya. Jadi kalau soalnya ada yang penganut aliran flawless kayak gitu-gitu gitu, ditinggalkan dulu gitu ya, karena itu nggak masuk nanti kriteria. Nanti asesor pasti akan ini apa-apaan sih gitu, katanya pakaiannya tari tapi kok flawless Thailand lo kayak gitu-gitu, itu nggak match, berarti nggak masuk. Karena kan nanti di atas kan ada kriteria dulu, makeup yang teman-teman ambil itu makeup apa, tari ya, harus sesuai dong dengan judul yang teman-teman masukkan di situ. Kalau misalnya tari berarti pakaiannya ya harus tari, makeupnya juga harus tari, aksesorisnya tari gitu. Jangan makeupnya tari, bajunya pengantin gitu loh, itu juga nggak match kayak gitu. Atau bajunya bajunya tari, makeupnya pengantin gitu kan, itu juga nggak. Hati-hati dalam hal keselarasan tadi, karena keselarasan tadi juga salah satu bentuk penilaian dari asesor juga. Maaf bertanya. Oh boleh. Besok itu untuk rambut itu
yang biasa berjilbab, modelnya boleh, asal biasanya kalau yang berjilbab itu nanti masuk ke pengantin modern Nusantara, boleh. Jadi kayak nanti ada Minang tapi berhijab, atau Siger berhijab, itu boleh. Nanti masuknya ke kriteria muslim pengantin modern Nusantara, boleh. Yang berhijab tetap berhijab gitu ya. Yang berhijab tetap berhijab boleh. Tapi kalau misalnya untuk make up kayak mau ngambil wayang gitu mungkin Sebaiknya tidak. Kita rekomendasikan ke pengantin aja kalau mau berhijab. Terus yang sinden pagansa juga itu nggak masuk, karena kan sinden itu kan bersanggul gitu, yang bisa masuk ke pengantin. Berarti kalau untuk yang model itu sinden atau kansa itu make upnya sama dengan pengantin kok? Pengantin tapi lebih bold, dan nanti perbedaannya di kostum, Mbak. Jadi kostum sinden tahu ya? Sinden itu dia cenderung ke seksi kayak gitu-gitu. Tapi nggak boleh yang terbuka ya. Nanti kalau ada teman-teman yang maksudnya belahannya gitu-gitu, itu jangan terlalu up melebihi ini dengkul. Jadi harus di paling nggak betis gitu-gitu. Kebaya tapi pakai yang gaun. Iya. Boleh. Nanti kan ada kan Mbak, kalau misalnya lihat di sinden-sinden itu kan kebayanya kayak gitu kan, beda dengan kebaya pengantin kan. Walaupun sebenarnya kalau pengantin mungkin tinggal tambahin ekor kayak gitu kan. Kalau misalnya yang sinden itu kan cenderung dia ramping, simpel gitu loh. Paling cuma kebaya modern sama bawahan ada belahan sedikit biasanya gitu, terus sanggulnya sanggul meletrek gitu kayak gitu-gitu, itu udah masuk ke enggak harus. Boleh kayak soima, yang penting sanggulan. Kreasi. Kreasi. Biasanya kayak soima itu. Ya, boleh kayak soima, boleh yang lotrek, yang kekinian sekarang lagi itu juga boleh, itu juga masuk ke sinden pagansa. Sebenarnya itu malah lebih simpel menurut saya. Lebih simpel di sinden. Karena kan sinden itu kan sebenarnya make upnya hampir sama dengan make up pengantin kan, make up cantik gitu ya. Dan kita tidak butuh nun sewu ragat banyak ya. Kalau pengantin kan mau nggak mau kita kalau mau ini harus kita melatih lah gitu. Kalau itu pakai mentul 2, pakai gunungan 1 udah jadi gitu kan. Dasarnya simpel. Aduh kok jadi saya memprovokasi. Kasih gambaran sih. Ya gambaran aja. Tapi kalau teman-teman, saya mau sekalian nih tantangan, mau sekalian bikin portofolio apa bla bla bla, kita bantu banget. Itu kan kostum nanti dari sini atau kita Itu boleh bawa bebas. sendiri? Boleh punya sendiri. Maksudnya tuh dari sini tuh bagi teman-teman yang memang kesulitan gitu loh. Gitu. Bagi ya, tapi kalau saya pokoknya saya mau benar-benar totalitas, mau pakai punya sendiri atau mau sewa yang bagus, itu boleh banget gitu loh. Itu kalau yang dari sini itu cuma buat ini aja, membantu, karena kan dari kemarin ada beberapa teman yang dia kesulitan di kostum. Aduh aku kostumnya kan udah tak sewa gitu-gitu. Jadi kita udah nggak apa-apa, nanti kita pinjemin gitu kalau memang nggak punya kostum gitu. Tapi kalau teman-teman punya yang lebih bagus, lebih keren di ini, gunain aja nggak apa-apa gitu. Kalau yang Ya. tak dulu, yang make up pagansa, kalau jarinya itu boleh jadi? Boleh pengantin aja boleh jadi ya? Berarti udah sambulan tinggal udah. Jadi teman-teman tuh di sana tuh boleh bawa hair stylist sendiri, yang jariin sendiri boleh, karena itu tidak masuk ke penilaian. Yang dinilai itu cuma make up tok. Jadi sebenarnya lebih ringan daripada ujian kompetensi yang lainnya. Gimana Kak? Biasanya dinilai tapi kan dari rumah. Sanggulnya dinilai, Pokoknya di sana bajunya tuh pegang muka dinilai, aja ya. cuma boleh dikerjain sama orang lain. Iya. Sebenarnya lebih simpel daripada ujian Solo Putri apa gitu. RP itu tarik meja. Nah ini udah mulai kelihatan ya Kak ya, udah sampai bulu mata, itu benar-benar matanya juga benar-benar mencolok banget.
warnanya warna-warna yang sangat sangat kelihatan. Nggak apa-apa, nanti dibusa aja. Yang harus diperhatikan tuh cuma satu ya teman-teman, jadi manajemen waktu. Karena kemarin saya ngawal yang 2 kali uji ke MUA tuh ada yang sampai keteter, waktunya sudah selesai dia belum selesai make upnya. Itu bagi saya tuh miris, karena kita udah ngedampingi jauh-jauh hari tapi dia nyepelek kayak gitu loh. Makanya penting banget teman-teman nyari model dari sekarang, latihan harus itu latihan, paling enggak sekali tuh harus latihan. Jadi kita tahu morfologi wajah model kita, kekurangannya di mana. Jadi pas hari H kita udah dari baleni gitu loh, yang udah kita latihan sebelumnya kayak gitu. Yang biasa nak nih tolong Satset. Yang biasa nak nih harus satset besok. Karena cepet banget loh kalau 1 jam itu. Cepet banget. Termasuk nanti kita akan ajarin tentang cara mencuri waktu ya. Kalau di susunan makeup itu kan ada pembersih dulu, penyegar dulu. Itu boleh dilakukan teman-teman nanti sebelum ujian dimulai. Jadi pastikan teman-teman Tidak masuk di kriteria penilaian. enggak, itu trik ya, trik aja. Tapi si penyegar dan pelembabnya harus tetap di itu ada gitu loh. Tapi itu bisa sedikit karena biasanya kalau awal-awal asesor belum keliling. Ya, asesor dia masih ngisi pom asesor sekitar 15 menitan dia ngisi. Jadi teman-teman bisa start curi. Ini sebenarnya bukan curang, ngajarin curang ya, cuma saya lebih ke ngajak trik buat efisiensi waktu. Karena kan bersihin kulit model itu bisa sampai 5 sampai 10 menit. Itu teman-teman lakuin sebelum dimulai. Jadi pastikan kulit wajah model itu udah bersih, udah enak. Jadi nanti mulai make up itu langsung ke base aja, langsung base sama langsung apply foundation. Jadi tidak melewati mau bersih-bersih dulu gitu. Itu trik-trik aja sih. Tapi dulu gitu pas lihat di sini Apanya? mukanya dites pas lomba. Iya, kalau somnya pasti kan sudah dibersihin kan Bu. Kalau somnya ini tuh enggak sedetil itu nanti besok. Karena kan saya sudah 2 kali pengalaman ngawal ujian ini. Jadi kita udah tahu kebiasaan asesor itu apa gitu loh. Jadi di 15 menit pertama tuh mereka bergelut dengan dokumen. Jadi teman-teman bisa manfaatin 15 menit pertama itu untuk running atau melewatkan hal-hal yang tidak perlu gitu. Kayak tadi contohnya ngebersihin kulit model kayak gitu-gitu, kalau memang bisa lewatkan aja langsung sampai ke itu. Termasuk mixing foundation jangan dilakukan di lokasi, di rumah aja. Kalau mau bakar lah mau apa gitu di rumah gitu loh. Jadi di sana tuh benar-benar tinggal langsung aplikasi aja gitu. Ini langsung ke alis ya Kak, udah alis. Kalau misalnya mixing di sana masuknya ke K3 ya Kak? Pengetahuan keamanan keselamatan kerja nanti kalau misalnya mau ada bakar-bakar ini ngapain Iya. di depan klien ada api kayak gitu. Itu nggak boleh. Jadi teknik bakar foundation tidak boleh dilakukan pas ujian ya. Itu nanti masuknya ke kelas ke K3-nya nanti kena. Jadi keselamatan kayak gitu-gitu. Terus gunting itu nggak boleh di depan klien. Jadi kalau semuanya ada kan kita gunting apa bulu mata ya yang pojoknya kepanjangan atau apa tuh nggak boleh di depan mukanya klien. Itu nggak boleh. Itu salah satu untuk masuk ke kriteria keselamatan klien K3 namanya. Jadi belakangnya kayak atau di mana gitu, jangan di depan mukanya. Di dekat tempat sampah jangan Iya. lupa tempat sampah. Iya, besok hari terakhir kita list, saya bantu list kebutuhan yang wajib dibawa dan nggak boleh enggak ya, sampai sedetil-detilnya. Tempat sampah tuh wajib, tempat sampah juga nggak boleh sembarangan.
harus ada plastiknya dalamnya. Jadi nggak yang langsung plung gitu. Itu juga mungkin simpel ya. Jadi pas ujian terakhir tuh saya sampai memang tak sengaja bawa plastik untuk backup. Siapa tahu ada peserta yang lupa ngasih plastik di tempat sampah. Sampai sedetil itu. Tisu basah, tisu kering, cotton bud, apalagi kak, kayak gitu-gitu tuh wajib ya kak ya, wajib itu di tempat itu. Gunting, kapas Pun ada tempatnya ya. Mm-mm. Untuk kapas bersih, bukan kapas, pas seperti ini. Ya. Mm-mm. Pas bersih dan pas kotor tempatnya dibedakan. Besok dicontohin. Iya, nanti besok saya contohin semuanya, saya videokan, jadi termasuk nanti penataannya seperti apa. Jadi nggak bisa waton bruk-bruk gitu loh mbak. Jadi harus urut dari pembersih dulu, terus ada base dulu, foundation, terus bedak dan Tidak ada sebagainya. beauty case di atas meja ya. Iya, tidak ada. Nanti semua pakai Nampak. nampan hantaran gitu. Udah pernah ya gitu. Dan semua yang dibawa itu harus ada tempatnya. Contoh kalau misalnya teman-teman bawa kapas, itu nggak boleh di ininya, di apa, di plastiknya gitu kan, ada plastiknya taruh gitu. Itu ambil aja sedikit, taruh tempat apa gitu. Itu ada yang sampai sedetil itu gitu. Saya juga tahu ketika saya mendampingi, jadi oh ternyata memang kayak gitu. Jadi Biasanya juga cepat-cepat dibersihkan. ya Kalau benar. ada yang tumpah atau apa, langsung set ambil tisu. Ya, betul. Jangan sampai Ini sudah mulai kelihatan ya. Jadi karakternya itu memang kuat kayak gini, galak kayak gini. Jadi tadi ini berapa warna ini kak? sebenarnya ini nggak galak juga ya. Mm-mm. Hanya saya pakai hitam karena kalau Mm-mm. untuk wayang identik ya itu tadi Ah. dari jauh harus kelihatan. Lalu ini karena Sinta, jadi karakternya Putri Luruh ya. Kalau yang sudah tahu pewayangan pasti lebih tahu. Nah itu kalau Putri Luruh alisnya tidak boleh terlalu tinggi, jendet ya, tinggi. Jadi agak-agak datar. Gitu. Jadi sudut matanya kalau pakai hitam, Iya. pakai hitam. Supaya kelihatan dari Mm-mm. karena di panggung ya. Mm-mm. Kebutuhan panggung itu membuat kita bekerja agak berbeda dari kebiasaan. Alis juga hitam ya kak, nggak coklat? Boleh pakai coklat tapi biasanya ujung-ujungnya hitam. Iya, Untuk tetap gradasi ya. tetap. Supaya jelas. Karena kalau ya itu jarak dari panggung ke posisi penonton itu berapa meter. Kalau hanya pakai coklat nanti tidak terlihat. Oke. Terus untuk itunya berapa layer itu kak? Bulu matanya? Ini belum matanya saya hanya pakai satu, tapi boleh pakai dua atau tiga boleh. Kalau semua silahkan. Ada yang mau bertanya? Ada yang pernah mbak bikin yang make up tari kayak gini? Belum. Masa sih? Enggak ada yang make up tari. Ada yang mau berani besok ujian pakai make up? Gak apa-apa malah gampang kok sebenarnya. Termasuk lebih mudah dari Sebenarnya kalau saya ya kayaknya lebih mudah. Kayaknya Kayaknya aja udah masalah. kostum nanti kita bantu. Jadi kalau yang ada di LPK kami boleh dipakai ada kostum macam-macam ya, semua ini ada apa wayang apa aja ada, wayang keke ada. ya. Monggo, kalau kayak kan makeup tari sebenarnya lebih mudah. Kalau Pengalaman saya loh. Makanya ya seandainya kita itu besok mau make up yang jilbab, taruhlah apa itu Sidar, ya. itu harus pakem semua. Kalau untuk uji komua tidak harus pakem, tapi tidak boleh juga terlalu melenceng terlalu jauh. Jadi boleh dimodifikasi cuma 30% aja, sama ya kak ya dengan ketentuan
kita di Catalia juga kalau mau divokasi hanya boleh di 30% aja, tidak boleh lebih. Nanti kita penyelenggaranya juga yang disalahkan kalau terlalu, contohnya ya Siger, tapi kok jarinya solo gitu atau apa, itu ya enggak seperti itu gitu loh. Makanya nanti teman-teman sharing ke saya, ke Bu Sinta, pakaiannya apa, temanya apa, nanti kita bantu matchingkan gitu. Karena kita sudah paham banget, tahu banget selera aksesori itu seperti apa. Jadi biar nanti kita bantu gitu. Karena pas kapan itu ada Kak yang Sewu Siger tapi dia pakai gaun, kan itu nggak nyambung banget gitu loh. Kalau pengetahuan saya ya, selama saya belajar, selama dia pakai mentul itu nggak boleh pakai gaun kan gitu loh. Jadi kalau pakai mentul itu paling wajib pakai jari gitu kan. Ini pakai siger, mentul, pakem gitu, tapi dia pakai gaun gitu, itu kita nggak bisa mendapatkan yang kayak gitu-gitu gitu. Nanti malah kita yang kena gitu. Kenapa membiarkan nggak ada screening dulu kayak gitu-gitu. Jadi nanti teman-teman sharingkan ke kami pakaiannya mau seperti apa ya. Syukur-syukur teman-teman boleh juga nge-share modelnya yang mau dipakai seperti apa, sampai sedetail itu nanti kita ngawalnya gitu. Kita cuma pakai 2 warna ya Kak, yang coklat sama hitam aja, sama gold di tengah-tengah. Monggo loh kalau misalnya Mau explore warna hijau, biasanya kan kayak gitu ya, kalau misalnya wayang itu ada hijau, ada biru, kayak gitu-gitu boleh. even saya dulu waktu ujian MOA, makeup tari biasanya tidak pakai merah, itu pakai merah boleh hanya tapi dalam batasan tertentu ya. Yang penting masih dilihatnya masih bisa ditolerir gitu. Apa ada pantangan warna Mbak Riris? Kayaknya nggak ada. Yang penting tuh matching, maksudnya tuh dia kan kalau samanya eyeshadow itu biasanya kan nyambung sama blush on sama lipstick. Nah itu aja Mbak, jadi di matchingin di situ. Sama baju juga. Nah, betul. Matchingnya Bajunya pakai merah. Nah, ya. saya beri matanya, saya beri aksen. Iya benar, serasi sama baju. Biasanya kan kalau samanya kita make upin pasti ditanya dulu, Mbak bajunya warnanya apa, gitu kan? Ini nari apa? Nah, berarti kan Betul. Walaupun kalau yang aman sih memang warna coklat, karena kalau coklat kan ke baju apa aja masuk. Kalau kita akhirnya nggak tahu ya Mbak, ternyata bajunya masih di jalan, jadi nggak tahu saya warnanya apa, kita harus punya solusi dong gitu loh. Oh berarti kita ambil warna eyeshadow sama blush on lipstick yang netral, yang bisa masuk kemana aja. Untuk skop wajib dipakaikan nggak Kak? Tidak, tapi wajib dibawa dan harus ada di semua tempat make up teman-teman. Nanti kita pinjemin kalau nggak ada yang punya, atau beli pun juga cuma 5.000 kalau nggak salah, yang kotak itu cuma buat syarat, termasuk nanti penjepit bulu mata itu harus ada, pinset itu harus ada, gunting, terus apalagi ya Kak, nanti kita bantu list semua yang wajib dibawa, tempat sampah kayak gitu. karena pandemi jadi sandingkan dengan hand sanitizer. Ya betul, nanti kita kayak masker kayak gitu-gitu kita. Terus saya tanya, bulu mata bawah berani nggak pakai kalau pas ujian kayak gini Kak? Dulu ada yang pakai Kalau tapi kalau cukup waktunya ya. Kalau saran saya, kalau masih memungkinkan untuk memasangkan bulu mata bawah, lakukan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, jangan dilakukan. Dan nggak usah pakai teknik dipotong-potong dulu kalau untuk ujian ya. Soalnya kalau yang sudah punya itu, kalau yang dipotong-potong kan untuk wedding. Dan itu kan tujuannya agar kalau samanya dia nangis itu nggak merotol kan kayak gitu-gitu. Kalau samanya untuk ujian kan nggak mungkin nangis kan modelnya kan. Jadi langsung satu layer aja dipasangkan kayak gitu. Tapi kalau samanya itu berisiko, nggak usah deh kalau samanya berisiko dilakukan. Nggak usah. Apalagi sekali cepat gagal. Berhenti saja langsung. Kan lebih berisiko. Iya.
Besok kan ada paradenya, ada kayak fashion show gitu. Kita juga menyediakan apa? Menyediakan panggung yang cukup besar di sana. Makanya tadi saya bilang untuk model diusahakan seproporsional mungkin gitu ya. Seproporsional mungkin tuh ya tingginya dapat, berat badannya juga dapat, enggak yang terlalu gimana nanti biar looknya tuh juga dapat teman-teman. Karena kan kalau samanya dilihat aja udah enak, pasti kan asesor juga punya penilaian sendiri. Oh berarti selera teman-teman terhadap hasil karya itu bagus gitu. Orang ya waton gitu, waton cangking gitu. Dia akan mengapresiasi itu biasanya sampai ke. Oke, ini bawah mata pakai apa Kak? Pakai warna hitam? Oke, pakai hitam dan silver. Untuk di waterline bawah, ini pakai yang silver. Sebenarnya ini ya Kak. Kalau saya lihat itu lebih ke apa namanya, make up zaman dahulu ya, bukan zaman dahulu, plastik. Jadi make up plastik. Jadi zaman sebelum ada mixing foundation, sebelum ada makeup artist, sebelum ada Thailand look, itu sebenarnya makeupnya seperti ini. Jadi masuk ke makeup apa ya? Smoke eyes ya. Jadi 5 tahun yang lalu kan smoke eyes, makeup Ya, makeup seperti itu yang karena wayang, jadi tradisinya juga harus tetap masuk. Ada lagi? Ada yang mau berani mencoba untuk makeup wayang, kita bantu untuk pendampingan. Saya akan apresiasi banget buat teman-teman yang Enggak, kalau ya usia tua itu otomatis kan terus itu dilakukan pakai stok enggak? Nah, itu mau itu nanti tergantung teman-teman. Karena nanti gini, spotnya apa dulu? Nanti karena teknik spot itu juga tidak sembarangan ya Kak. Jadi tidak, kalau sebenarnya teman-teman salah mengaplikasikan spot, itu nanti jatuhnya juga jadi malah kayak ngantuk gitu, kayak berat. Makanya kenapa sekarang teknik spot itu di apa ya, ditinggalkan gitu. Karena kalau kita pemasangannya kurang pas, itu jatuhnya malah jadi iya. Nanti saya sarankan pakai spotnya tuh yang ada jaringnya tuh Mbak. Ada ya, yang ada jaringnya itu lebih fleksibel daripada spot yang kayak Hansaplast. Kalau yang kayak Hansaplast itu dia terlalu tebal banget. Yang bening itu Boleh yang bening boleh. Nanti kita ada biasanya ada tekniknya Mbak. Jadi sebelah mana pasnya. Nah kayak gini. Ini ambil ya. Ini juga ini recommended banget nih yang Scott kayak gini, jaring-jaring kayak gini. Nah, paling enggak besok teman-teman minimal seginilah ada di tempat beauty case-nya, udah cukup, udah memenuhi syarat. Jadi nggak harus beli yang itu berapa ya Kak? Yang saya lupa ya berapa harga. Ini di marketplace banyak, maksudnya di kayak Shopee, Tokopedia gitu. Kalau mau nanti bisa urunan beli satu orang untuk bareng-bareng. Segini aja udah memenuhi syarat Kak. Iya, Jadi betul. jadi nggak harus banyak, atau kan juga teman-teman nggak mesti pakai juga Kak. Nanti kalau beli banyak-banyak malah nggak kepake. Ya nggak tahu. Kalau bisa Cuma dijual lagi buat- silakan. Buat syarat aja. Atau nanti kayak penjepit bulu mata itu kan jarang pakai, itu boleh pinjem punya temennya, itu boleh gitu. Cuma buat syarat di itu harus ada. Ada lagi nih, sebenarnya hampir udah semua ya kita sharingkan ya. Nanti besok tinggal pemantapan lebih mantap lagi teman-teman, dan insya Allah nanti kita lulus semua ya. Nanti langsung kita gabung ke MUA Community Yogyakarta. Kita nanti maju dan berkembang bersama di situ ya. Makanya semangat dong, harus semangat. Semangat.
nanti bisa teman-teman save nomor saya, nanti langsung saya ketika teman-teman sudah dinyatakan kompeten sebagai makeup artist, nanti saya langsung invite teman-teman ke grup Mua Community Jogja. Oke. Ini nanti beda lagi dengan make up tari yang Bali ya Kak ya. Nah, itu yang make up Bali itu juga beda lagi. Dia kalau yang Bali itu nanti pakai tekniknya cut crease ya Kak. Cut crease dengan warna paling enggak minimal ada 3 warna di situ yang dominan. Tapi kalau untuk yang ini wayang dengan karakter Sinta ini dia lebih fleksibel warnanya, jadi kayak smoke eyes kayak gini tuh juga nggak masalah masuk gitu. Cuma nanti paling ada ornamen apa nih Kak ditambahin? Ini nanti ada di sisi sini ada gudeg tambah Oh ada gudegnya, oke. gudeg dan ada memakai urna di tengah dahi. Secara basic makeupnya tuh hampir sama dengan makeupnya, cuma ada ornamen tadi aja. Kalau Bali kan merah, biru, kuning itu harus ada. Merah, biru, kuning itu wajib ada kalau yang Bali. Kemarin terakhir ada yang ngambil pengantin penari Bali diuji ke kemarin, dan itu juga mendapat apresiasi yang bagus dari asesornya karena dia berani gitu, seberani itu dia ngambil itu. Jadi jangan dianggap bahwa ketika teman-teman mengambil sesuatu yang berisiko itu nggak dapat apresiasi. Justru ketika teman-teman mengambil suatu tema yang menantang, di situ justru peluang untuk lulusnya tuh besar sebenarnya. Karena teman-teman sudah berani ngambil resiko gitu loh. Jadi biasanya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebagai info ya, kemarin terakhir di ujian MUA terakhir kemarin di Perwaci, kebetulan juga saya ikut ngawal, itu ada 3 orang yang gak lulus Mbak. Jadi please jangan sampai di sini ada yang ngalamin hal yang sama ya. Maksudnya itu yang sampai nggak lulus, kan kasihan banget. Ada yang nggak lulus gitu loh. Jadi jangan menganggap bahwa itu tuh hoax gitu. Itu tuh benar-benar ada, benar-benar yang nggak lulus itu ada gitu. Nggak lulus tuh karena apa? Jadi kalau yang nggak lulus itu kemarin ya, yang pertama dia salah ngambil model. Dan dia nyepelein banget proses pendampingan seperti ini karena dia menganggap udah dia mampu, udah bisa make up dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengabaikan himbauan-himbauan, advice dari kita tentang hal-hal kayak gini Mbak. Jadi please apapun itu, karena hal-hal yang buruk pun juga bisa terjadi. Jadi dia salah ngambil model, dia nggak di trial dulu, nggak ada latihan dulu, tiba-tiba pas ujian mak bedunduk datang modelnya ternyata dia perawatan dokter. Perawatan dokter, dia mixingnya juga asal, ya iyalah kan dia juga nggak ada preparing untuk mixing foundation dan sebagainya karena terlalu menyepelekan itu. Akhirnya selesai make up, pas waktu mau penilaian longsor semuanya. Ya udah dong, nggak lulus dong. Mau alisnya bagus kayak gimana pun kalau samanya foundationnya low, berarti Anda tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan klien gitu loh di situ. Itu bisa terjadi loh, makanya kenapa saya mengajak teman-teman untuk di ini dulu, di uji coba dulu dari sekarang. Carilah model yang 35 plus ya, harus dan wajib uji coba dulu cocok nggak dengan mixingan foundation teman-teman, itu yang wajib. Dan teman-teman harus mendiagnosa dari awal kulitnya tuh seperti apa, perawatan apa enggak gitu loh. Kalau memang perawatan
diminta untuk stop dulu seminggu. Nah, ini udah Kalau tahu kan ada yang perawatan ya kak ya. Kali kurang tolong. Iya betul, nanti daripada kita lari-lari semua. Iya, itu pasti udah langsung nilainya minus kalau sampai ada yang longsor. Terus kak gimana kalau ternyata modelnya tetap perawatan dan tetap saya harus pakai itu, nanti konsultasikan dengan saya, nanti saya bantu trik and tipsnya tuh ada gitu loh sebenarnya. Ya itulah tujuannya ujian makeup artist itu di situ gitu loh teman-teman, agar teman-teman bisa ngasih solusi terhadap permasalahan-permasalahan klien gitu loh. Orang yo waton di make upin dapat duit pulang gitu loh. Setelahnya kan nanti pasti ada. Untuk buku panduannya udah ada. Buku panduan segera muncul, nanti kita ini kopikan kak, yang untuk makeup artist sama oh ya termasuk nanti ada juga, nanti biasanya ada asesor yang nanya kalau hanya perawatan dokter itu solusinya seperti apa. Itu nanti biasanya ada yang nanya kayak gitu kan. Sekarang kan hampir kayaknya 90% deh ya perempuan tuh pasti perawatan ya. Jarang sekarang kalau nggak ada yang nggak perawatan gitu, pasti perawatan. Jadi biasanya yang terakhir itu hampir 50% peserta itu ditanya kalau klien kamu kulitnya perawatan, penanganannya seperti apa? Ada yang tahu jawabannya? pakai es. Yes, itu bisa masuk. Nah itu ya. Jadi salah satunya pakai teknik yang jadul banget, yang sudah ditinggalin banyak orang. Pakai es batu. Itu udah kayak gitu aja udah salah satu jawaban yang ini gitu loh, yang masuk. Oke, ini udah langsung kita masuk ke lipstick ya kak. Untuk lipstick warnanya juga nggak mungkin pakai yang warna-warna nude ya, nggak mungkin banget. Kalau saya tari itu pasti cetar gitu loh, cetar merah merona kayak habis makan ayam. Jangan lupa ya kita kenali wajah klien dengan benar yang dibawa besok, karena pasti keluar di tertulisnya bentuk bibir, bentuk mata, permasalahan misalnya ada tai lalat atau jerawat atau apa, kemerahan atau bekas cacat di sebelah mana, itu nanti akan di ujian Intinya tertulis. gini teman-teman, nanti kalau sebenarnya yang agak rawan itu di praktek sama interview. Kalau tertulis nanti kita ngerjainnya di sebelum ujian. Besok di tanggal 4 kita ujian tertulis bareng-bareng, ngerjain bareng-bareng, saling contek-contekan is okay. Tapi kalau semuanya untuk praktek, jadi besok tanggal 8 itu cuma ujian praktek sama interview. Itu yang paling fatal. Ya. Jadi usahakan kalau teman-teman nanti ditanya sama asesor, Mbak, kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu, jangan sampai nggak jawab, jawab apa aja gitu loh yang ada di otak teman-teman, keluarin. Jadi kalau sampai yang nggak bisa ya pintar aja berkelit ya caranya yang jawab gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung bilang gitu udah langsung di ini gitu misalnya. Pokoknya berargumen dulu sambil mikir apa sih jawabannya gitu loh. Pokoknya kalau misalnya ada yang teman-teman memang nggak tahu jawabannya, itu ngomong aja dulu apa aja. Itu juga soalnya di interview tuh masuk pilihannya juga nilainya cukup besar gitu ya. Kalau tertulis tuh cuma berapa persen ya? Cuma paling 20% atau 10% gitu loh tertulis. Nggak ngefek, tapi kalau di interview itu benar-benar jadi teman-teman harus pintar-pintar berargumen, pintar-pintar. Tapi ya sebenarnya yang sudah kita hadapi toh ya, yang interview itu sudah Ya biasanya sih nggak ada sih yang melenceng-melenceng, pasti sekitar itu aja. Cuma kadang-kadang ada saking nervousnya, iya benar. nervous aja biasanya ngeblank kan, ngeblank. Kok tiba-tiba harusnya tuh cuma apa gitu. Mbak, lipstiknya warnanya apa? Kadang-kadang karena saking kita nervousnya aja nggak tahu. Padahal sebenarnya lipstiknya cuma itu doang gitu. Udah ngeblank duluan, wah masih warnanya hijau. Padahal sudah jelas-jelas merah, padahal udah tahu gitu, cuma karena saking nervous gitu.
Iya, nervous, biasanya nervous, dan kita akan ngawal banyak hal termasuk bagian teknis di harus teman-teman harus sarapan dulu karena kemarin juga ada yang sampai semaput. Ada yang sampai saking dia capeknya sampai itu selesai acara langsung pingsan gitu juga kita sih nggak pernah nanganin kayak gitu. Jadi Apa ya? Ya, karena tegang mungkin ya, sama lama kan itu. rencana mau apa Mbak? Temanya sudah ada di angan-angan atau masih buram? paling gampang aja. Paling gampang tuh apa? Sinden. Tapi kalau boleh sih jangan sinden semua ya, nanti kasihan asesornya nggak ada. Paling nggak 30% pengantin, 30% ini gitu ya. Jadinya nanti kan kalau pas parade itu bagus, nggak yo sinden semua 20 orang. Ini aksen tambahan ya? Apa Mbak? Ini aksen tambahan kalau di makeup tari ini di tari dan wayang itu di gudegnya. Iya nggak kelihatan nanti. Biasa kalau ibu-ibu yang sudah Jogja Putri, udah pas masih ini godek Jogja Putri ya kak? Kurang lebih. godek wayang. Godek wayang. Godek wayang. Tapi kalau di ininya tuh hampir menyerupai godeknya Jogja Putri. Itu kalau udah terbiasa maesi udah Iya. Apalah. Tinggal bikin bingkai lalu diisi pakai pidih boleh atau kalau misalnya pidih dirasa repot pakai eyeshadow yang hitam. ini ornamen tambahannya ya. Kalau soalnya secara make up mungkin teman-teman sudah oke lah ya. Iya betul. Oke, udah gampang, pakai smoke eyes juga udah masuk. Cuma ini ornamen tambahannya tuh di godeknya ini, di godek seperti ini. Kanan kiri ya kak? Iya. Kanan kiri. Jadi lalu apa namanya? Jadi kalau nggak ada ininya, nggak masuk. Jadi walaupun teman-teman kostumnya sudah Sinta, Biasa. make upnya sudah tari, tapi tidak ada godeknya kayak gini, langsung backlist. Ditarik ini ya sesuai lurus dengan dari ujung alis Ya. puncak tertingginya ini. Ya dari puncak tertinggi alis, terus langsung ke kanan gini ya kak? Iya. Cuma lancip gitu. Ini ada pakemnya nggak kak? Ini sebenarnya ada sih, cuman kalau keseluruhan makeup wayang putri ya seperti ini. Nah, ya. Untuk keseluruhan make up wayang putri, untuk di Apa ya? Iya. pewayangan ya, Iya. area pewayangan, ini godeknya hampir semua seperti ini. Yang godeknya. membedakan adalah alis biasanya. Oh, Putri luruh atau yang satria gitu kan nanti Iya. sudah beda. Mungkin ini aja kak, pengetahuan umum aja kalau untuk yang satria itu dikasih ornamen apa di alisnya? Jadi lebih tinggi, Oh, lebih lebih- tegas gitu. Dan lebih bentuknya, tegas. ini kan kalau ini pelengkung gitu ya. Kalau yang Seperti- kayak kandi gitu itu kan dia kan Cantik gitu ya? prajurit gitu ya. Prajurit Tapi yang- prajurit apa? Alisnya agak yang naik terus bentuknya tajam Oke. gitu. Kayak sebenarnya kayak alis-alis normal gitu ya, hampir kayak alis-alis makeup normal gitu ya kak, makeup cantik gitu ya. Ya, kalau yang seperti ini ya. Tapi kalau yang kayak satria gitu dia karakternya lebih tegas ya. Satu lagi, mungkin ini salah satu yang membedakan antara makeup wayang sama makeup pengantin. Kita lihat di ini, di kontur hidung. Kalau wayang, itu konturnya tuh nyatu ya kak, sampai alis sini, dari alis sini sampai ke bawah sini tuh dia nyatu. Ini salah satu ciri dari makeup panggung.
makeup wayang kayak gitu-gitu ya, makeup wayang. Tapi kalau misalnya makeup pengantin, ini dia konturnya cuma dari ujung ke ujung mata sini, jadi nggak nyambung. Jadi suka ada kan teman-teman yang pengantin kok konturnya kok sampai nyambung di sini. Itu hati-hati banget loh di kontur sini. Itu maksudnya makeup apa gitu loh. Itu makeupnya makeup tari, makeup panggung kayak gitu. Tapi kalau misalnya makeup cantik, konturnya tuh dari ujung mata sini. Nanti besok tanggal 4 ya kita demokan. Dari ujung mata sini sampai sini baru ke bawah. Gitu. Tidak nyambung. Ini hal-hal kecil pembeda ya teman-teman. Jadi teman-teman, tapi fatal banget itu. Karena masih ada saya menemukan murid-murid saya ya, saya beberapa kali ngajar tuh dia kontur hidungnya tuh dari sini nyambung dari alis ke bawah sini gitu. Padahal itu makeup apa mbak? Makeup among tamu gitu. Saya pakai eyeshadow hitam jadi pakai Iya. model, tapi kalau pakai pide silahkan pakai solen ya, sesuai alatnya sesuai. Ini jadi kalau teman-teman besok mau ada yang ngambil tari, boleh pakai eyeshadow ya kak. Tidak ada kewajiban harus pakai PD. Boleh pakai eyeshadow, boleh pakai PD. Yang simple eyeshadow dong ya. Kalau PD kan resiko banget, beresiko belentang-belentang. Kalau ini nanti kalau ada oper lain itu juga gampang dikoreksi. Pakai foundation kan ditutup selesai. Kalau PD ya udah wassalam, balik lagi kita make upnya. Pasti bisa kok. Boleh maju, boleh mbak. Kalau mau lihat godeknya seperti apa boleh maju. Tapi kalau udah terbiasa Maesi, ini insya Allah ini udah sambil merem aja, insya Allah bisa banget. Pernah kok Atin kayak gitu. Bener ya? Anak Respati mau nari dia bawa Besok foto. berani bu ambil ini. Kalau cewek itu rambutnya diapain? Itu kan cowok. Kalau Tapi ya kayak rambutnya gitu. gimana kak? Kalau ini biasanya kalau Dewi Sinta ya pakai rambut Panjang cemoro. Oh iya pakai cemoro. Pakai sesuai dengan Apa itu aja ya? aslinya. Ya Kostumnya kalau mau besok gampang dipinjemin itu. Boleh dipinjemin, nanti dipinjemin. Nanti kita bisa ke salonnya Bu Sinta, boleh milih kostum di sana. Yang dari sini. Gratis, free. Pilih wayang. Iya, menurut saya malah lebih ini loh, lebih mudah. Cuma nanti teman-teman di ini aja, berani di kontur aja udah gitu aja. Konturnya juga pakai kontur luar aja, nggak usah pakai kontur dalam-dalam, lebih ribet nanti. Kelamaan. Ada lagi yang mau ditanyain? Nanti itu kalau dari Sinta asidenya apa? Oh, monggo saja Ibu. Kalau saya pakai hitam dan coklat, klasik aja gitu. Pakai Kalau misalnya eyeshadow yang klasik aja bu, yang Plat-plat. coklat hitam, sudutnya pakai hitam, terus nanti di blend sama coklat, nanti ujungnya dikasih. Kayaknya udah ada yang mulai tertarik dengan tari. Jangan berubah loh bu, besok kita demo apa lagi, berubah lagi. Nggak apa-apa, kita Pokoknya itu yang mudah, simple, apik. dan pasti lulusnya. Amin. Setelah ini tugas teman-teman adalah wajib mencari model yang umurnya 35 ke atas, wajib ya. Dari sekarang. Setelah itu, setelah tanggal 4 wajib mencoba modelnya itu, maksudnya itu kita uji coba
praktek latihan dulu sekali aja, terus kirimkan fotonya ke saya ya. Nanti kita coba evaluasi bareng-bareng, koreksi Berarti bareng-bareng. latihan di rumah terus Ya boleh, atau mau kita kapan ketemuan lagi bareng-bareng kita di sini juga boleh. Nanti kita praktekkan dengan modelnya. Yang pasti harus dilaporkan ya, model baju yang digunakan sama aksesorisnya. Saya nggak mau kecolongan lagi seperti ujian sebelumnya ada yang ngeyel karena udah ngerasa paling oke dan lain sebagainya, akhirnya sampai lokasi jong. Itu saya nggak mau. Jadi baju apapun itu harus kita screening dulu. berarti kalau tari itu nanti kostumnya di kostum dulu baru Iya, semuanya itu sudah model sudah pakai baju, udah di hairdo. Semuanya. tinggal make up aja. Tinggal make up top. Paling kalau misalnya siger nanti ke atasin sedikit dulu kayak gitu Pak. Karena nanti 1 jam itu untuk make up, 15 menit untuk benerin aksesoris. Contohnya kayak ada mau nambahin apa gitu kayak sunting kan nggak mungkin kan selama di make upin model bawa beban sunting yang segitu besarnya. Akhirnya kita ngasih toleransi non make up ya, non make up. Cuma pemasangan aksesoris dan biasanya ekor gaun. Iya, iya. Itu biasanya kita kasih toleransi 15 menit. Bukan make up ya. Make up karena kalau make up 1 jam selesai udah cut, nggak boleh di situ apa-apa. Belum selesai lipstick pun harus selesai gitu. Nanti kalau misalnya ini tetap nyolong-nyolong langsung di cut gitu. Kalau yang pakai kaos kayak gitu berapa waktunya? Sama semuanya. Makanya saya tidak tapi kan make upnya simpel Bu. Make upnya simpel banget ini. Kalau menurut saya simpel kalau untuk ini. Nah ininya ya Kak, apanya? Urnanya. Citaknya. Kalau ini itu bentuknya segitiga seperti itu, terus bawahnya ada titik. Itu khusus untuk apa itu Kak? Nah, untuk ornamen yang ditambahkan untuk karakter Dewi Sinta itu ornanya seperti itu ya, segitiga gitu, titik sama godeknya seperti ini gitu ya. Itu salah satu ciri khas dari tari. Ini mungkin bisa menjadi salah satu ilmu pengetahuan tambahan teman-teman yang belum pernah memegang make up tari. Itu perbedaannya di situ aja sih, di godek sama di warna tadi. Jadi aksesoris tahu gitu loh. Kalau teman-teman tiba-tiba ngasih citaknya segitiga kayak citak-citak Pais Ageng gitu ya pasti ya lain gitu loh. Udah pikir apa sih gitu loh. Katanya tari, tahu citaknya kok citak. Banyak kan memang kalau makeup tari atau wayang citaknya seperti ini. seperti ini. Oh, berarti bisa macam-macam. Itu ini sudah selesai. Sesimpel ini loh. Sesederhana ini. Kalau sesederhana ini